Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari series Avatar part yang kedua. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya sangat menyarankan sekali agar kalian menonton part pertamanya terlebih dahulu. Sebab, part yang kedua ini merupakan lanjutan dari part yang pertama. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Part yang kedua dibuka dengan memperlihatkan beberapa penduduk di negara api yang ingin melakukan pemberontakan. Alasan mereka melakukan hal ini dikarenakan pemimpin dari negara api atau Raja Ozai terus melakukan perang yang mengorbankan keluarga mereka. Ketika telah masuk ke ruangan dari Raja Ozai, mereka pun malah terciduk seakan rencana mereka telah diketahui. Tak disangka, salah satu anggota mereka lah yang ternyata adalah Mata-Mata. Dia adalah Putri Azula yang merupakan adik dari Zuko. Dikarenakan Raja Ozai tak menyukai seorang pengkhianat, dia pun langsung membakar mereka semua. Setelah itu, Raja Ozai pun memberikan sebuah gulungan kertas kepada puterinya bahwa Zuko telah menemukan Avatar. Bukannya merasa senang, Putri Azula pun malah merasa marah seakan tak terima dengan usaha yang dilakukan kakaknya. Beralih ke Aang, dia pun mengatakan kepada Katara yang tengah berlatih jika ada informasi penting tentang suku air di utara. Avatar Kyoshi sebelumnya memperlihatkannya tentang kekacauan di masa depan yang terjadi di utara. Dan dia juga berpesan agar dirinya membantu suku air di utara. Katara pun kemudian langsung mengajak Aang untuk menuju ke sana. Di tengah perjalanan, Aang melihat seorang pria yang terbang di udara. Aang pun mengira jika itu adalah pengendali udara. Di samping itu, dia juga melihat sebuah kota yang membentuk gunung yang sangat indah. Katara pun mengatakan bahwa kota itu adalah Omazu yang merupakan benteng terakhir pengendali tanah. Aang pun kemudian mengajak mereka semua untuk mampir ke tempat itu. Sementara itu, Zuko yang berada di dalam kapal, dia pun bertanya kepada pamannya tentang di manakah kemungkinan Avatar berada. Panglima Zhou pun langsung menyauti jika Avatar pasti berada di kerajaan tanah, sebab tempat itulah yang tak jauh dari Pulau Kyoshi. Kembali ke Aang, setelah tiba di gerbang kerajaan tanah, dia pun merasa heran dengan sikap para prajurit yang begitu tegas. Seingatnya, para pengendali tanah adalah orang-orang yang berbakat dan rendah hati. Dari suatu arah, seorang pria bernama Jet pun menyauti Aang jika kerajaan tanah akan bersikap tegas sebab banyak penyusup dari pengendali api di sana. Jet pun kemudian menawarkan Aang dan yang lainnya untuk membantunya masuk, sebab mereka menolak siapapun yang berasal dari luar kecuali penduduk asli mereka sendiri. Usaha Jet pun berhasil sesuai rencana. Setelah berhasil masuk, Aang pun langsung mencari orang yang sebelumnya terbang di atas langit. Setelah menemukannya, ternyata orang itu menggunakan bantuan alat dan bukan pengendali udara. Beberapa saat kemudian, terjadi ledakan besar yang mengejutkan semua orang. Ketika Aang dan Katara akan membantu memadamkan api yang menyebar, mereka pun langsung diajak oleh seorang pria untuk bersembunyi di dalam rumahnya. Sebab, jika prajurit pengendali tanah mengetahui mereka dari pengendali lain, maka mereka akan ditangkap. Pria itu kemudian mengenalkan namanya jika dia bernama Sai dan anaknya bernama Theo. Ia merupakan seorang mekanik yang suka merancang berbagai benda, terutama alat yang digunakan anaknya untuk terbang di atas langit. Aang pun lalu bertanya mengapa kerajaan tanah seperti ini. Bagaimana bisa seorang penyusup memasuki tempat ini? Sai lalu menjelaskan bahwa raja mereka sudah sangat tua dan sudah tak tegas lagi.
Kesempatan itulah yang lalu dimanfaatkan oleh negara api untuk menyusup ke dalam dengan menyogok para prajurit pengendali tanah. Sai kemudian berbalik bertanya kepada Eng, bukankah pengendali udara telah punah? Eng pun menjawab jika ia adalah seorang avatar, dan ceritanya sangat panjang. Seketika, Sai pun langsung merasa senang sebab ramalan tentang datangnya seorang avatar ternyata adalah sebuah kebenaran. Ketika tengah melihat-lihat, Katara tak sengaja melihat Sai yang berkomunikasi dengan seseorang secara diam-diam. Ketika dia akan mendekatinya, ia pun langsung ditarik oleh Jet yang mengatakan bahwa Sai telah berkhianat dan bersekongkol dengan pengendali api. Jet pun lalu mengajak Katara untuk mengikuti pengendali api itu yang akan pergi. Saat berada di tengah hutan, pengendali api tersebut pun mengatakan jika mereka tak perlu mengendap-endap. Kemudian, terjadilah pertarungan di antara mereka. Pengendali api itu pun diam-diam membawa pasukan yang sengaja ia siapkan. Dengan tersenyum, Jet pun mengatakan bahwa dia juga membawa beberapa pasukan. Seketika, muncullah pasukan dari Jet yang langsung menghajar para pengendali api. Setelah berhasil memenangkan pertarungan, Jet pun mengajak Katara untuk mampir ke pemukimannya. Tak diduga, terdapat pemukiman kecil yang berada di luar Omazu. Jet lalu menjelaskan jika pemukimannya ini berisi para pejuang yang ingin membasmi para pengendali api. Keluarga mereka telah gugur akibat ulah dari pengendali api. Alasan mereka tak tinggal di dalam Omazu sebab tempat itu sudah terdapat banyak penyusup. Katara pun kemudian mengatakan jika dia juga kehilangan orang tuanya akibat ulah dari negara api yang mengacaukan suku air di selatan. Saat ini, dirinya sedang mempelajari pengendalian air, namun ia terus merasa gagal karena selalu teringat dengan momen menyedihkan di mana ibunya terbunuh. Jet pun lalu memberikan saran kepada Katara agar ia memikirkan hal-hal yang indah. Mungkin saja dengan memikirkan hal itu, ia akan fokus dan nyaman dalam mengendalikan air. Tak diduga, saran dari Jet pun berhasil. Sementara itu, di tengah pemukiman Omazu, Zuko mulai bergerak bersama pamannya untuk mencari keberadaan dari Avatar. Kembali ke Katara, Jet pun memberitahunya sebuah rencananya tentang ia yang akan meledakkan suatu bom yang dibawa oleh Sai untuk bertemu dengan Raja Tanah. Katara pun langsung mencari Eng untuk memberitahunya informasi itu. Ketika Eng akan bergegas ke tempat pertemuan antara Sai dengan Raja Tanah, Zuko pun langsung menghalanginya. Tak ada pilihan lain, Eng pun menyuruh Katara bersama Sokka untuk menghentikannya sedangkan dia akan melawan Zuko. Ketika pertarungan berlangsung, Jenderal Airo pun menyuruh Zuko agar tak menggunakan kekuatan apinya sebab hal itu akan membuat penyamaran mereka terungkap. Zuko pun menuruti perintah dari pamannya. Kemudian, pertarungan pun kembali berlanjut dengan tangan kosong. Sementara itu, Katara yang tiba di atas gunung, dia pun akhirnya berhasil mencegah rencana Jet yang ingin meledakkan tempat itu. Jet pun seketika langsung merasa marah dengan apa yang dilakukan oleh Katara. Kembali ke Aang, karena terdesak dalam bertarung, Zuko pun mengeluarkan kekuatan apinya yang memancing prajurit pengendali tanah mendatanginya. Jenderal Airo pun langsung mengorbankan dirinya dan menyuruh Zuko agar segera pergi. Pada akhirnya, Aang bersama Jenderal Airo pun ditangkap oleh prajurit kerajaan. Di dalam penjara, Aang pun diikat bersama Jenderal Airo yang juga tertangkap. Aang terus memanggil para penjaga dan mengatakan jika ia adalah Avatar. Jenderal Airo pun kemudian menyauti Aang dan mengatakan jika semua itu akan sia-sia. Mereka tak akan mendengarkannya. Beralih ke Sai, Katara pun bertanya kepadanya mengapa dia berkompromi dengan pengendali api. Sai pun menjawab jika semua itu adalah perintah dari kerajaan. Ternyata, Katara telah salah paham dengan apa yang dilihatnya mengenai Sai sebelumnya. Kembali ke Aang, Jenderal Airo pun menjelaskan kepadanya jika banyak yang berubah dengan seluruh negara setelah perang yang berkepanjangan. Ia sendiri sebenarnya juga menginginkan perang ini berakhir, sebab keluarganya sudah banyak yang menjadi korban. Setelah itu,
Jenderal Aero pun dibawa oleh beberapa prajurit untuk diadili di suatu tempat. Sementara itu, Aang akan dibawa oleh penjaga untuk menghadap sang raja. Setibanya di dalam kerajaan, Aang pun merasa terkejut dengan raja yang dilihatnya, sebab itu adalah teman masa kecilnya yang bernama Bumi. Bumi pun kemudian memerintahkan pasukannya untuk membebaskan Aang. Bumi? Halo, Aang. Beralih ke Katara, Jet pun mendatanginya untuk menjelaskan tentang apa yang dilakukan Katara sebelumnya adalah kesalahan. Katara pun tak memperdulikannya dan langsung pergi dari sana. Di penjara bawah tanah, Zuko menyamar menjadi prajurit pengendali tanah untuk mencari pamannya. Seorang penjaga pun menjelaskan jika tahanan pengendali api dibawa ke suatu tempat sedangkan si pengendali udara dihadapkan dengan sang raja. Kembali ke Aang, Bumi pun memberikan hidangan kepadanya sebagai sambutan kedatangannya. Bumi juga bertanya tentang kemana Avatar selama ini dan mengapa ia juga tak menua. Aang pun menjelaskan bahwa dia membeku di dalam es waktu negara api menyerang rumahnya. Beralih ke Katara, setelah mendengar kabar jika Aang telah tertangkap, dia pun bersama Sokka berniat mendatanginya dengan memasuki goa. Rencana ini merupakan saran dari Sai, sebab jika mereka melewati pintu depan, maka penjaga tak akan memperbolehkannya masuk. Di dalam goa, Sokka pun merasa heran dengan berbagai orang yang memainkan musik. Sokka pun kemudian bertanya tentang di mana jalan untuk menuju ke istana. Salah satu pemain musik itu pun malah menunjukkan kisah tentang asal-usul Omasu. Dahulu kala, hidup sepasang pengendali tanah yang bernama Oma dan juga Su. Suatu hari, Oma terbunuh di medan peperangan. Mendengar kabar itu, Su pun membuat terowongan bawah tanah dengan bantuan salah satu hewan. Tujuannya adalah untuk menyendiri. Pria itu juga menjelaskan bahwasannya tak ada yang pernah keluar setelah memasuki terowongan itu. Dengan sedikit ragu, Sokka pun tetap memasuki terowongan itu bersama Katara. Beralih ke Aang, Bumi pun mencoba menguji Aang tentang seberapa jauh kekuatannya saat ini. Sebab, untuk menjadi seorang avatar, ia harus bisa melampaui semua kekuatan pengendali elemen. Aang pun mengatakan bahwa dia hanya bisa mengendalikan udara. Dirinya belum belajar mengendalikan elemen lain. Bumi pun langsung marah dan mengatakan jika Aang harus segera belajar. Sementara itu, Katara bersama Sokka yang memasuki terowongan goa. Mereka pun merasa janggal dengan terowongan itu, sebab mereka merasa terus berputar-putar di dalamnya. Sokka pun kemudian menggunakan kata hatinya untuk memilih jalan yang mereka lewati. Di tengah hutan, Jenderal Aero ditanya oleh salah satu prajurit apa dia mengingatnya. Prajurit itu pun menjelaskan bahwa dia adalah anak dari keluarga yang dibunuhnya. Seketika, Jenderal Aero pun langsung terdiam dan menyesali perbuatannya di masa lalu. Beralih ke Katara, setelah mereka sudah cukup lama berjalan, muncullah hewan aneh yang mendatangi mereka. Sokka pun langsung ketakutan dan mengira jika hewan itu akan memakan mereka. Kembali ke Jenderal Aero, beberapa saat kemudian, datanglah Zuko yang kemudian menyelamatkannya. Zuko mencoba melumpuhkan beberapa prajurit pengendali tanah sebelum dia membebaskan pamannya. Ketika akan pergi, Jenderal Aero malah terkena serangan dari salah satu prajurit yang tengah sekarat. Sementara itu, di dalam terowongan, Katara pun teringat bahwa hewan yang dilihatnya saat ini adalah hewan yang ada di dalam cerita dari Omasu. Katara pun kemudian meminta tolong kepada hewan itu agar menunjukkannya jalan ke istana. Di arena pertarungan, Bumi pun mengatakan kepada Aang jika ia akan mengujinya dengan berkelahi dengannya sampai mati. Aang pun merasa terkejut dan menolaknya. Bumi kemudian menasihati Aang jika menjadi seorang avatar, dia harus rela mengorbankan semuanya termasuk teman dekatnya. Seorang avatar harus hidup sendirian dan tak bergantung kepada siapapun, sebab teman dekat hanya akan menjadikannya lemah. Di tengah pertarungan, Bumi pun hampir saja tertimpa batu besar. Namun, Aang menahannya dengan kekuatannya. Bumi pun menyuruh Aang untuk melepaskannya sebab seorang avatar harus membuat keputusan yang sangat sulit. Tak lama kemudian,
datanglah Katara bersama Sokka yang langsung menyelamatkan bumi. Kemudian, Aang pun berterima kasih kepada mereka berdua karena telah membantunya. Aang kemudian berpamitan kepada bumi jika ia harus pergi ke utara sesuai perintah dari avatar Kyoshi. Sebelum pergi, Aang pun berterima kasih kepada bumi atas pelajaran yang diberikannya. Di lain sisi, Zuko bersama Jenderal Aero pun melakukan perjalanan untuk kembali ke kapal mereka. Zuko pun seakan merasa bersalah sebab tak bisa melindungi pamannya sebelumnya. Keesokan paginya, Aang pun kembali melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke utara. Ketika melewati di atas pegunungan, ia pun tak sengaja melihat bekas kebakaran hutan yang sangat luas. Ia pun merasa bingung dan bertanya-tanya tentang siapakah yang tega melakukan hal ini. Ketika menelusuri ke berbagai tempat, Sokka pun bertemu dengan seorang anak perempuan yang tengah bersembunyi. Ketika Sokka ingin mendekatinya, anak kecil itu pun langsung lari dari sana dan pergi ke suatu tempat. Sokka bersama Aang dan juga Katara pun kemudian mencoba mengikutinya. Tak disangka, di tengah hutan itu terdapat pemukiman kecil yang ditinggali oleh beberapa orang. Aang kemudian bertanya kepada pemimpin di pemukiman itu tentang apa yang terjadi dengan hutan. Pria itu pun menjelaskan jika prajurit negara api membakar semua hutan untuk membuat jalan alternatif. Efek dari hal itu pun membuat tanah di pemukiman mereka seakan menjadi mati dan tak subur. Semuanya seakan berkaitan dengan para roh hutan. Di samping itu, beberapa orang juga menghilang secara misterius tanpa jejak sedikit pun. Mendengar cerita itu, Aang pun berfirasat jika semua ini ada hubungannya dengan dunia roh. Aang pun kemudian mendatangi tempat penyembahan yang ada di sekitar sana. Setelah itu, Aang pun memulai pertapaannya untuk pergi ke dunia roh. Tak disangka, ketika berhasil memasuki dunia roh, Sokka dan juga Katara juga ikut masuk ke dalamnya. Aang pun meminta maaf kepada mereka sebab itu karena energinya yang terlalu kuat. Kemudian, mereka pun mulai berjalan ke dunia roh untuk mencari informasi. Beralih ke Zuko, ia bersama pamannya pun mendatangi pemukiman kecil yang di dekat wilayah kerajaan tanah. Di sana, Zuko menyogok seorang pria dan bertanya apakah ada seorang pengendali elemen yang melewati tempat ini. Pria itu pun menggelengkan kepalanya. Dia malah menjawab bahwa ada avatar yang terbang di atas mereka. Mendengar perkataan itu, Zuko pun langsung terkejut dan marah, sebab berita tentang avatar sudah tersebar luas. Jenderal Aero pun menasihati Zuko agar tak menutupinya lagi. Yang penting, mereka bisa menangkapnya. Kembali ke Aang, di dalam dunia roh, dia pun bertemu dengan burung hantu besar yang merupakan roh pengetahuan. Burung hantu itu pun memberitahu Aang jika dunia roh ini akan berbahaya bagi kedua temannya, sebab tak sembarang orang boleh masuk ke tempat ini. Katara dan juga Sokka pun merasa bingung dengan apa yang dibicarakan oleh Aang, sebab mereka seakan mendengar ocehan seekor burung. Di kerajaan api, Putri Azula pun terlihat begitu marah hingga menghajar pelatihnya sendiri. Kedua sahabat dari Putri Azula pun bertanya mengapa ia terlihat marah. Putri Azula pun menjawab bahwa kakaknya telah menemukan avatar sesuai perintah dari sang ayah. Dengan demikian, kekuasaan dari negara api bisa saja jatuh ke tangannya. Kembali ke Zuko, pamannya pun memiliki rencana untuk menyewa seorang tentara bayaran yang bernama Jun yang terkenal keahliannya di sana. Awalnya, Zuko pun menolaknya, sebab jika kesetiaannya saja bisa dibeli, bagaimana nantinya? Jun pun kemudian menyuruh Zuko agar membayarnya jika ia telah berhasil menangkap avatar. Beralih ke Aang, ketika dia kembali melanjutkan perjalanan, terdapat sebuah roh yang ingin menyerang mereka. Aang pun teringat jika roh itu adalah patung yang terluka di dunia nyata. Aang kemudian menyuruh teman-temannya untuk berpencar. Di suatu tempat, Sokka bertemu dengan rubah aneh yang bisa berbicara. Rubah itu pun mengatakan bahwa roh yang mengamuk itu sedang merasakan kesakitan. Semua itu karena ulah dari negara api. Setelah itu,
Rubah itu pun langsung pergi dari sana dan menyuruh Sokka untuk menjaga diri. Sementara itu, Katara yang berpisah dengan yang lainnya, dia pun malah terbawa ke masa lalunya mengenai kisah sedihnya yang dialaminya. Katara pun merasa bingung apakah yang dilihatnya itu adalah kenyataan atau hanya halusinasi. Ketika Katara terbawa suasana dan menganggap semua itu kenyataan, dia pun mulai merasa sedih seakan kejadian yang menimpanya itu benar-benar nyata. Dari suatu arah, muncullah makhluk aneh yang berbicara ke arahnya seakan merendahkannya. Beralih ke Sokka, dia pun juga tiba-tiba berada di masa lalunya ketika ayahnya baru saja memberikan ujian kepadanya. Di masa lalu, Sokka adalah orang yang kurang ahli dalam pengendalian elemen. Dia pun direndahkan oleh ayahnya kalau ia tak akan bisa menjadi seorang ksatria. Ketika Sokka merasa bersedih, muncullah makhluk aneh yang sama seperti makhluk yang dilihat oleh Katara. Sementara itu, Aang yang berada di suatu tempat, dia pun juga melihat masa lalunya di hadapannya. Namun, Aang menyadari jika itu hanyalah halusinasinya. Dari suatu arah, makhluk aneh sebelumnya pun mengucapkan selamat kepada Aang sebab ia tak terpengaruh dengan halusinasinya. Makhluk itu pun mengenalkan dirinya jika ia bernama Ko, yaitu sang makhluk pemakan jiwa manusia. Ko itu pun kemudian mengatakan apakah Aang mendatanginya karena ingin menukarkan dan mengembalikan sesuatu yang diambil darinya oleh avatar terdahulu. Aang pun seketika merasa bingung dan pergi dari sana. Tak jauh dari sana, terdapat rumah kabin sederhana yang di dalamnya terdapat Yacho. Aang pun seketika merasa senang dan melepaskan kerinduannya. Aang kemudian bertanya kepada Yacho tentang apa yang diambil avatar terdahulu dari Ko. Yacho pun juga tak tahu, tapi menurut yang dia ketahui, hanya avatar Hula yang pernah bertarung dengannya. Yacho juga menjelaskan jika Ko akan menyimpan jiwa manusia dan akan memakannya ketika ia lapar. Mendengar penjelasan itu, Aang pun langsung bergegas untuk pergi ke kuil pengendali api demi bisa bertemu dengan avatar rohku. Dan kemudian, part yang kedua pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada part yang kedua. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di part selanjutnya.